dibicarakan mengenai udara dan sehat. Oleh karena itu, judulnya adalah polusi udara dalam ruangan. Kenapa dalam ruangan? Karena dampak terhadap kesehatan dan pencegahan yang begitu penting. Kita begitu lama selalu ada di dalam ruangan. Oke, sedikit mengenai latar belakang. Siapa yang akan bicara? Yaitu seorang dokter, Nandia Primadina dan Bapak Gadang Priyono. Kenapa? Mereka berdua itulah founder dan co-founder dari komunitas kami We Care yang didirikan tahun 2017. Yang fokusnya sekali lagi mengenai udara dan kesehatan. Nah, untuk kita tidak berlama-lama lagi, marilah kita memanggil Dr. Nandia atau akrab di kita disebut dan dipanggil Dr. Dina. Silakan Dr. Dina. Oke, terima kasih Bu Indria, ya luar biasa banget ya. Oke, teman-teman, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini We Care Community akan kembali lagi men-sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, dan tentu saja saya nggak sendirian ya. Saya ditemani oleh Pak Gadang. Di mana ya Pak Gadang ya? Ya Bu, hadir Bu. Oke. Oke Pak Gadang, hari ini kami berdua akan membicarakan tentang sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Betul ya Pak Gadang ya? Ya, biasanya betul. Kita bicara tentang bicara tentang COVID ya. Sekarang kita berbicara tentang hal yang berbeda. Oke, saya mulai dulu sharingnya aja ya. Share screen dulu ya Pak Gadang ya. Ya. Sudah nampak Pak? Ya, sudah kelihatan Bu. Jadi sebenarnya Bu, ini teman-teman sedang bertanya-tanya nih Bu, di siang hari ini apa sih yang mau kita bahas, apa yang mau kita diskusikan, atau bincang-bincang santai tentang apa ini Bu Dina? Oke teman-teman sekalian, Bapak Ibu, biasanya We Care itu akan berbicara tentang COVID, tapi kayaknya sudah 2 tahun ya kita bicara ya, hampir 2 tahun bahkan ya. Kemudian kita sendiri per hari ini alhamdulillah sudah bisa melihat bahwa angka kejadian COVID sudah melandai, tetapi tentu saja kita tetap harus punya perhatian yang tinggi ya untuk menjaga agar gelombang ketiga tidak terjadi di Indonesia. Setuju ya Pak Gadang ya? Ya, aduh, ini gelombang ketiga ini harusnya menjadi perhatian kita semua Ibu Dina ya. Betul ya, tetapi kita bicaranya hari ini yang berbeda karena sebetulnya ya di samping adanya COVID yang belum betul-betul beres ya, kita dihadapkan pada satu masalah lain yang hubungannya atau ada hubungannya sebetulnya dengan COVID secara tidak langsung, tapi sama-sama mempengaruhi kesehatan seluruh manusia atau bahkan makhluk hidup yang ada di bumi ini, gitu Pak Gadang. Ya Bu. Nah, jadi Bu, bercerita mengenai polusi udara, saya mau cerita Bu ya, ini kaitannya ada di Jakarta nih Bu. Jadi saya melihat bahwa ada sebuah angka cukup tinggi juga loh Bu angkanya, yaitu 84,8% itu menganggap bahwa masyarakat di Jakarta itu menganggap bahwa kualitas udara di sini di Jakarta itu tidak lebih baik dari 5 tahun yang lalu. Artinya tahun berapa ya Bu ya? Kalau 2021 berarti di tahun 2016. Jauh lebih kondisinya buruk per hari ini nih Bu. Jadi sebenarnya pasti ada dampaknya Bu ya buat kesehatan kita semua ini. Kalau masyarakat kita sudah mulai punya kepedulian nih Pak Gadang ya, tentang adanya sesuatu hal yang tidak baik buat kesehatan, betul ya? Ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman, pada waktu saya pindah ke Jakarta itu tahun 1992 ya. Kalau ngelihat Monas itu masih cantik tuh ya, karena ada latar belakang awan, langit yang biru. Pak Gadang ke Jakarta tahun berapa ya Pak? Sepertinya sama Bu, di tahun 2002, yaitu 10 tahun pada saat Bu Dina pindah ke Jakarta, saya juga melihat
wow, Monas masih terlihat cantik dengan udara yang sangat bersih sekali. Itu 2002 itu, Bu. Nah, jadi pada waktu sekarang kalau kita ngelihat 20 tahun kemudian, ya, ternyata sudah berbeda, Pak. Dan sekarang tahun 2021 ya, itu kita memang pernah ya foto Monas itu dari kejauhan ya memang agak apa ya namanya ya, bahasa Jawanya belaur-belaur gitu ya, ada kabutnya seperti itu. Nah, yang paling kita tidak harapkan adalah nanti di tahun 2032, yaitu pada tahun mungkin cucu saya berumur 10 tahun, itu bahkan melihat Monas ya seperti tertutup oleh awan gelap ya. Padahal padahal bukan awan itu, sebetulnya itu adalah kumpulan dari polusi ya, itu yang kita tidak harapkan. Jadi ada dua hal yang menjadi menjadi perhatian kami komunitas We Care, bahwa per hari ini kita berhadapan dengan dua hal. Satu, COVID yang belum selesai, dan yang kedua adalah polusi udara. Mungkin memang beberapa hari setelah hujan itu kondisinya membaik, tetapi apabila sekarang panas kembali lagi kita dirundung oleh polusi udara. Ya. Nah, kalau tadi Bu Dina sudah cerita mengenai ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu mengenai COVID-nya sendiri dan polusi udaranya. Ini ada sebuah penelitian, Bu Dina. Jadi penelitian ini di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kalau terjadi kenaikan dari paparan PM2,5 hanya sebesar 1 mikrogram per meter kubik saja, itu sangat berhubungan dengan peningkatan angka kematian COVID itu sendiri. Jadi artinya ya saatnya memang sekarang ini kita punya gerakan untuk peduli terhadap yang namanya polusi PM2,5. Ini terkait dengan COVID-nya. Nah, pertanyaannya Bu, teman-teman juga tanya, gimana tentang terkait dengan polusi udaranya, Bu Dina? Ya, jadi nanti ke belakang kita akan membahas apa itu PM2,5, apa itu polusi, sehingga rekan-rekan teman-teman yang hadir pada hari ini akan jauh lebih mengerti. Nah ini Bu pertanyaannya Bu, polusi udara itu yang seperti apa sih nih Bu, supaya kita juga punya gambaran nih Bu Dina? Ya, sepertinya banyak orang yang melihatnya itu sepertinya kayaknya polusi udara nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa ngasih tebakan nih, saya ngasih tebakan untuk Pak Gadang dulu ya. Kalau ini adalah saya ambil dari balkon rumah saya di pagi hari jam 7 ya. Menurut Pak Gadang, langit biru ya, kemudian ada pohon kelihatan jelas. Menurut Pak Gadang, pagi hari jam 7 itu udaranya bagaimana Pak? Sehat atau tidak sehat? Kalau ngelihat dari foto Bu, wah saya bisa menyimpulkan pasti ini udaranya sehat Bu. Itu jelas kelihatan warna hijaunya, kemudian kelihatan itu awannya bening sekali itu Bu Dina. Iya, jadi kalau orang melihat tuh Pak Gadang ya sama seperti kita berdua ya melihatnya, pasti udara di Jakarta jam 7 pagi keren banget gitu ya. Nah, kalau sekarang kita melihat kantor kita atau ruangan kerja kita di rumah ya, di mana sekarang mungkin di era pandemi itu makin harus bersih-bersih ya. Tadinya membersihkannya sekali sehari, sekarang 2 kali sehari. Kita melihat bahwa bersih itu identik dengan sehat ya. Kemudian yang di kamar juga seperti itu ya. Tadinya sekali dipel ya, tapi karena pandemi kemudian menjadi 2-3 kali dipel ya. Karena bagi orang awam ya, yang namanya bersih identik dengan sehat. Begitu ya Pak Gadang ya? Ya, benar sekali. Demikian juga kalau di mobil kok Bu, mobil itu kelihatannya mungkin kita masuk wah bersih, kemudian kelihatan seperti kayak di gambar ini kan rasanya nyaman ya. Tapi sebenarnya ada hal yang mungkin kita perlu tahu nih Bu, sebenarnya udara dalam mobil itu sehat juga atau tidak. Ini juga harus kita cermati juga ini Bu Dina. Jadi sebenarnya memang tadi Bu Dina bercerita terlihat bersih ya Bu ya. Tapi sebenarnya gimana sih nih Bu? Ya, jadi artinya memang bersih, tapi nah ini pertanyaan berikutnya nih, saya ke Pak Gadang nih ya. Pak Gadang dulu kan bekerja ya. Nah, pada waktu bekerja tuh Pak, kerja tuh berapa jam ya Pak ya, sehari ya Pak di kantor ya? Bu, kalau ingat
kemarin waktu saya bekerja di Jakarta, Bu, terus terang karena saya takut menghindari dengan macet, Bu, biasanya Bu nyampe di kantor itu udah jam 7 pagi. Saya berangkat jam 6 dari rumah. Jadi 1 jam sampai kantor jam 7. Ya kira-kira pulang setelah maghrib kira-kira jam 7. Jadi persis Bu, 12 jam loh Bu. Dan terus terang memang saat itu saya sering kadang-kadang suka curi-curi waktu kerja. Kadang-kadang dalam kondisi ngantuk atau ini rasa pegal-pegal atau mungkin nggak enak banget gitu ya mata dan segala macam. Saya turun aja Bu, saya keluar mungkin ke kantin atau mungkin ngobrol-ngobrol. Nanti saya masuk kerja lagi. Nah, saya keluar lagi Bu, kadang-kadang nggak enak lagi Bu. Jadi bolak-balik keluar masuk gedung Bu. Karena ya itu kondisi yang Padahal di kantor itu kan sudah pasti kebersihan terjaga dan ada AC ya Pak ya, tapi malah ngantuk ya Pak ya. Ini Bu, masalah ternyata kan ada hal yang perlu kita perhatikan, masalah ventilasi dan sirkulasi. Nah, di situ mungkin Bu, karena sirkulasinya hanya pakai AC Bu. Sementara kan gitu ya. muter ya, saya nggak tahu itu bersih atau tidak juga. Nah, kita nggak bisa, waktu itu nggak pernah tahu dan nggak pernah diukur Bu. Kalau bangun tidur Pak? Nah, sama juga Bu, kadang-kadang saya juga bilang, ini saya udah tidur 6-7 jam, tapi kenapa saat saya bangun pagi, ngerasa saya ada pegel-pegel, kadang-kadang badan itu suka saya gerakan kiri kanan, kadang-kadang sampai bunyi kemeretek dan segala macam Bu. Wah, belum nanti kalau bersin-bersin, banyak sekali lah Bu hal-hal yang saya alami Bu. Jadi ibaratnya tidur tuh kayak peperangan ya Pak ya? Betul nggak Pak? Iya, jadi begitu bangun malah rentek, malah pakai bahasa Jawanya kayak rentek semua gitu ya. Jadi kalau malam kita kayak berantem aja gitu, kayak kayak berkelahi ya, karena paginya semuanya jadi kayak nggak enak gitu. Ya katanya fresh, tapi ternyata kenyataannya kadang-kadang ya itu Bu, badannya jadi nggak fresh juga sih Bu. Dan kalau di mobil Pak, mobil itu tempat yang paling enak buat tidur ya. Jadi saya dulu nggak ngerti, kenapa kalau di mobil selalu ngantuk ya gitu ya. Yang lebih gawat lagi kalau nyetir Pak. Itu pernah saya di tol Pak, itu betul-betul kayak 1 detik aja itu kita udah kayak keluar jalur loh Pak kalau ngantuk gitu. Saya sih punya pengalaman Bu, pada saat saya nyetir, mungkin pulang kerja, kira-kira di lampu merah Bu, wow saya ketiduran loh Bu, benar-benar ketiduran, tiba-tiba itu namanya bel di belakang itu mobil tantin tuh sampai akhirnya saya terbangun dan kebetulan saya memang bawa temen sih, temennya sambil mukul saya, nepuk, Mas, jalan Mas, gitu. Wah, gila loh Bu, sampai ketiduran loh Bu, saya di lampu merah ini. Artinya sebenarnya Bu ya, kalau kita lihat seperti ini, seberapa penting sih Bu udara ini bagi kita Bu. Mungkin Bu Dina nanti bisa sampaikan kepada teman-teman yang sekarang hadir pada siang hari ini. Oke, Pak Gadang hebat ya. Ini langsung bisa tahu ya. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan oleh orang ya. Ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua, tubuh kita itu mutlak cuman butuh satu sih sebetulnya, yaitu oksigen. Walaupun di dalam udara banyak banget tuh kandungan udaranya, termasuk kandungan zat-zatnya, gasnya ya, terutama nitrogen ya, dan kemudian ada gas-gas yang lain dalam jumlah yang relatif kecil ya. Tetapi bagian kedua terbesar itu adalah oksigen untuk kita bernafas ya. Nah, yang kita tahu bahwa oksigen itu memang kalau ditanyakan kepada orang-orang, oksigen buat apa ya? Buat nafas, Bu. Nah, tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, justru oksigen itu adalah merupakan sumber energi untuk tubuh ya, yang nantinya itu akan dipakai untuk aktivitas tubuh dalam melakukan kerjanya masing-masing. Jadi energi untuk jantung sekarang selalu berdetak ya, kemudian energi untuk pembuluh darah untuk bisa mengalirkan darah, energi untuk lever dan ginjal untuk melakukan pembuangan racun ya, dan banyak hal yang perlu dilakukan oleh tubuh di mana itu mutlak membutuhkan oksigen. Dan oksigen yang baik ya, oksigen yang bersih itu pengaruhnya luar biasa sekali terhadap kesehatan ya. Kenapa? Karena dengan oksigen yang baik tentu saja metabolisme tubuh baik sehingga
saluran pencernaan menjadi jauh lebih bagus ya. Kemudian tekanan darah juga menjadi jauh lebih stabil, membuat kita juga makin tinggi daya tahan tubuhnya ya, paru-parunya apalagi ya. Karena nomor satu sekarang udara langsung masuk ke paru-paru ya. Jadi tentu saja kalau oksigen yang dihirup itu baik, tentu saja paru-parunya kita juga sangat sehat ya. Dan tentu saja apabila sekarang oksigennya baik, apa yang terjadi? Oksigen itu akan langsung masuk ke otak sehingga kita tidak menjadi ngantuan ya, kita akan mempunyai pemikiran yang cemerlang ya, ibaratnya tidak tumpul seperti itu ya, dan tentu saja membuat kita jauh lebih nyaman dan senang. Nah, ya, masalahnya Bu, ini jadi pemikiran saya juga, kalau kita bicara mengenai oksigen itu harus bersih, ini yang menjadi pertanyaannya kan kita sekarang hidupkan di lingkungan yang dimana kalau kita sekarang ada di luar, jalanan sedang macet, kan pasti oksigennya bercampur-campur dengan polusi-polusi yang bisa saja dari sumber dari gas pembuangan, bisa saja mungkin dengan kawasan industri yang ada di sekitar rumah-rumah kita, atau mungkin juga bisa dari pembuangan atau gas-gas yang berbahaya yang ada di udara luar. Nah, jadi kita sebenarnya juga perlu diperhatikan juga ya Bu ya, substansi dari oksigen yang kita hirup ini sebenarnya harusnya seperti apa, gitu ya Bu Dina ya. Karena kalau kita melihat bahwa tadi oksigen merupakan bagian kedua dari udara ya, yang udara meliputi dari dua bagian penting ya. Satu yang terpenting adalah oksigen dan gas-gas lain itu adalah persentasenya kecil. Tetapi begitu sekarang ada polusi, nah gas-gas yang aneh-aneh ini sekarang menjadi menjadi tambahan ya, yang seharusnya tidak perlu ada ya. Sehingga apa yang terjadi pada waktu sekarang udara itu bercampur dengan gas-gas yang berbeda-beda dan sebetulnya adalah gas buangan, menyebabkan sekarang kadar oksigen yang baik untuk tubuh itu menjadi turun, teman-teman sekalian. Ya, sehingga kalau kita melihat, coba deh teman-teman, katakanlah sekarang teman-teman ada di tengah lapangan, kemudian sekarang ada orang yang membakar sampah, ya. Coba teman-teman sekarang hirup, ya, maksudnya hirup bernafas, ya. Seringkali apa yang terjadi? Kita seperti kayak kehabisan nafas, kita nggak bisa bernafas dengan enak. Ya, itu bisa menjadi sebuah contoh bahwa sekarang dalam kondisi udara yang terpolusi, ya, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh itu menjadi turun. Akhirnya kita pun terbatuk-batuk, ya. Kalau lebih lama lagi kita jadi pusing seperti itu. Betul ya Pak Gadang ya? Ya, betul. Bu, tadi kan Bu Dina sudah cerita mengenai kondisi udara di luar. Nah, kalau saya cerita Bu ya, kalau saya pada saat saya bekerja kan saya jam 6 sudah ada di dalam mobil, berarti di dalam ruangan mobil. Kemudian jam 7 saya sudah mulai bekerja. Kadang-kadang saya hanya keluar Bu pada saat jam makan siang. Kemudian balik lagi ke kantor di dalam ruangan. Kemudian pulang lagi naik mobil, nyampe rumah, ada di rumah, di dalam ruangan. Apakah ruang tamu atau nanti pada saat saya mulai tidur di kamar tidur. Nah, kan kita banyak banget Bu di dalam ruangan. Jadi sepertinya kita juga perlu mewaspadai udara yang ada dalam ruangan ya Bu Dina ya. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa ya tadi itu udara yang bersih ya dari luar ya, tentu saja bisa tercampur dengan begitu banyak udara yang terpoluted ya, sehingga itu menjadi beban buat paru-paru kita. Tapi kata Mas Gadang tadi bahwa kan itu kan di luar. Nah, kalau yang kayak di dalam seperti apa gitu kan? Dan ternyata teman-teman ya, kenapa saya bilang udara itu di dalam menjadi satu hal yang menjadi menjadi perhatian Komunitas We Care adalah karena di dalam ruangan itu ternyata lebih terpolusi 2 sampai 5 kali ya. Karena memang di saat pandemi kita lebih banyak di dalam rumah. Sekarang di saat pandemi menurun kita lebih banyak di kantor juga, lebih banyak ada di dalam mobil seperti Pak Gadang bilang ya, dan ternyata lebih terpolusi dibanding sekarang kita ada di luar
Ya, kalau kita melihat begitu banyak hal yang bisa menyebabkan tambahan polusi, ya. Kalau saya bilang sekarang sih tambahan polusi itu dari misalnya debu di dalam atau di atas furniture, ya. Kemudian korden, ya. Kemudian sekarang banyaknya tumpukan buku, baju, mungkin sepatu, ya. Ada lagi sekarang tentang dari AC, ya, AC yang jarang mungkin di maintenance, ya, kemudian menjadi timbulnya tumbuhnya kuman legionella lebih banyak di dalam AC, ya. Kemudian apa lagi Pak Gadang? Tadi mengenai asap dari kita memasak sudah ya Bu ya. Jadi penguapan yang terjadi dari proses kimia ya pada saat terjadi ya gas-gas yang kita tidak tahu Bu. Kan ternyata Bu ya di dalam ada beberapa jurnal menyatakan bahwa ada gas-gas yang perlu kita perhatikan juga Bu. Nanti Bu Dina bisa cerita juga gas-gas apa yang perlu kita harus benar-benar menjadi sebuah perhatian. Ya, jadi dalam rumah justru kita harus lebih perhatikan Bapak Ibu teman-teman. Ya, demikian juga di mobil ya. Kalau di mobil tuh bahkan lebih parah lagi, bahkan sampai 15 kali ya. Karena ruangannya kalau saya lihat lebih sempit ya. Kemudian sekarang juga dashboard mungkin kena panas matahari ya. Kemudian sekarang ventilasi dari AC, segala itu bisa menjadi hal-hal yang meningkatkan polusi di dalam mobil ya, apalagi kalau sekarang terjadi macet yang berat ya. Gas pembuangan dari mobil sebelah mobil depan ya, itu bisa saja masuk ke dalam mobil kita ya dan menyebabkan begitu banyak tambahan polusi di dalam mobil ya. Jadi kalau kita bilang bahwa di dalam mobil kok jadi ngantuk ya, nah itu perlu menjadi sebuah pertanyaan ya. Bu, sebenarnya apa sih Bu dampaknya Bu pada saat kita terus-terusan menghirup udara yang isinya polusi Bu? Artinya oksigen yang kita hirup benar-benar campurannya adalah campuran yang ya kita bilang wah oksigen nggak sehat, ini dampaknya apa sebenarnya Bu Dina? Jadi ternyata Pak Gadang, kalau kita melihat bahwa begitu banyak orang awam bukan tidak peduli ya, lebih banyak tidak mengerti gitu Pak. Jadi artinya banyak sekali kasus kematian ya diakibatkan oleh polusi, tetapi ini adalah kematian yang diam-diam ya, karena pembunuhnya juga diam-diam. Kalau dalam bahasa yang sering dipakai oleh para dokter disebut sebagai silent killer ya. Jadi artinya tidak menyebabkan kematian mendadak, tetapi menyebabkan penyakit kronis yang pada akhirnya berakibat kepada kematian, seperti stroke, ya, penyakit jantung, penyakit paru, kanker, seperti itu. Ya. Dan yang paling berisiko adalah mereka yang begitu banyak bekerja di luar, ya, bekerja di lapangan, ya, dan yang harus banget diperhatikan adalah wanita-wanita ya, terutama wanita yang sekarang sedang hamil ya, yang bekerja juga di luar ya, yang terpolusi langsung mungkin dampak dari pembuangan gas dari kendaraan bermotor ya, kemudian mungkin ada kerja di dekat sama pabrik seperti itu. Sehingga anak-anak sekarang menjadi menjadi pokok perhatian akibat dari kejadian polusi ini ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa dampak polusi itu bisa terjadi pada janin ya, bayi, anak kecil, remaja, dewasa sampai manula. Jadi tidak ada yang bisa terbebas dari dampak dari polusi ya. Cuman dampak polusinya apa kepada mereka-mereka ini tentu saja mungkin bisa aja ada perbedaan tergantung dari umur masing-masing. Ya, jadi ada yang efek jangka pendek dan juga ada efek yang jangka panjang. Ya, kalau yang jangka pendek seperti saya yang punya alergi, begitu sekarang kena asap ya langsung saya bersin-bersin, langsung pilek, langsung sesak ya. Tapi juga ada yang jangka lebih panjang lagi, yang tidak berasa dan tiba-tiba mengakibatkan satu saat didiagnosa mungkin bronkitis, didiagnosa ada sakit jantung, diagnosa
kanker bahkan seperti itu. Ya. Dan Pak Gadang punya concern sendiri ya terhadap anak-anak. Iya, Bu. Jadi saya juga membaca bahwa ada sebuah komunitas juga, Bu, di luar komunitas kita yang concern terhadap dengan udara sehat. Itu mereka punya perhatian, Bu, yaitu yang namanya next generation. Artinya adalah generasi kita berikutnya, Bu. Karena kalau kita lihat ya, Bu, ya, dalam kondisi yang polusi udara sekarang ini yang benar-benar memprihatinkan, ya bagi ibu-ibu yang hamil, yang dimana janinnya itu memang harus memerlukan udara yang sehat. Atau Bu, saya juga melihat bayi-bayi yang saat ini tumbuh dan lahir itu dalam kondisi polusi yang sangat, ya kita bilang sangat kotor sekali. Itu artinya bisa mempengaruhi, kalau tidak salah yang saya baca di jurnal-jurnal, mempengaruhi terhadap perkembangan otaknya ya Bu ya, terhadap perkembangan dari kognitifnya. Jadi sebenarnya kita punya fokus bagaimana generasi kita berikutnya adalah benar-benar bisa mendapatkan kesehatannya dengan udara yang sehat, yang tidak terhirup dengan polusi-polusi yang ada di sekitar kita. Itu Bu Dina. Nah Bu Dina, kalau tadi kan kita cerita dampak-dampaknya dan lain-lain, kira-kira teman-teman pengen tahu Bu, ceritanya gimana sih Bu bisa akhirnya masuk ke dalam organ-organ tubuh kita, apalagi yang organ tubuh yang sangat vital sekali. Mungkin bisa diceritakan dalam bentuk sebuah video ya Bu Dina ya? Oke, kita saksikan video terlebih dahulu ya teman-teman untuk bisa melihat seperti apa sih sekarang Air pollution, polusi itu it mempengaruhi lurks tubuh all kita. around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. Jadi kalau kita melihat bersama Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa partikel ini sedemikian halusnya sehingga dia bisa langsung masuk, bablas langsung ya ibaratnya seperti itu ke gelembung. Kalau kita sebut sebagai alveoli, tapi kalau orang awam mengatakannya gelembung paru ya. Gelembung paru itu adalah tempat di mana pertukaran karbon dioksida dengan oksigen ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa sebetulnya kantung ini hanya berisi tentang udara saja. Ya, untuk sekarang pergantian udara, ibaratnya seperti itu. Nah, begitu sekarang ada polusi yang datang, ya, itu akan mempengaruhi dari gelembung udara ini. Seperti tentara datang, ya, seperti musuh datang, ya, masuk ke dalam gelembung paru, sehingga kemudian prajurit kita atau daya tahan tubuh kita berusaha memerangi, ya, berusaha membinasakan polusi tersebut. Nah, terjadilah pertarungan ya. Pertarungan mengakibatkan pertumpahan darah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di paru-paru akan keluar seperti apa? Di gelembung paru akan keluar seperti sekret, seperti slem ya. Mungkin sekarang juga apa namanya ya? Kalau kita lihat kita sering berdahak ya, seperti itu ya. Tadinya sekarang murni berisi tentang udara, nah sekarang diisi dengan zat-zat lain hasil dari pertempuran antara polusi dan tubuh kita ya, dan itu yang menyebabkan sekarang tiba-tiba bisa sesak nafas, tiba-tiba kemudian sakit jantung, atau kemudian sekarang menjadi kanker seperti itu. Bu Dina, sebenarnya saya juga punya cerita. Jadi kalau tadi yang disampaikan tadi, saya punya keluarga dan teman, karena memang dia suka di dapur Bu, dia suka masak-memasak, dan
keluarga dan teman saya itu sekarang menderita kanker paru-paru. Jadi sebenarnya benar yang disampaikan Bu Dina, pada saat kita terus-terusan menghirup yang namanya ya tadi asap masakan kan berarti polusi juga ya Bu ya. Itu ternyata juga akhirnya mempengaruhi, menyebabkan terjadinya apa Ibu ya, membuat sel-sel kankernya jadi makin aktif ya Bu ya, karena polusinya dihirup terus-terusan masuk ke dalam tubuh. Begitu ya Bu Dina ya? Ya, karena kemungkinan besar si tubuh itu sekarang terkena dampak polusi, dia jadi berubah sifat gitu Mas. Jadi tadinya selnya jadi sel baik, tapi karena pajanan polutan terus-menerus, nah dia berubah jadi sel kanker. Seperti itu Mas Gadang. Wah, jadi Ya. kelihatannya sebenarnya ya polutan nggak kelihatan di Bu ya, istilahnya secara kasat mata nggak bisa dilihat ya Bu ya, dirasakan juga nggak bisa dilihat, tapi dampaknya ternyata wow luar biasa. Betul. Gimana Jadi dia caranya ngukur ini Bu? Jadi dia bisa sabotase tubuh kita gitu Mas. Ya, makanya perlu sekali ada pertanyaan, kan enggak kasat mata. Nah, kita harus bisa mengetahui gimana caranya gitu supaya sekarang kita kita bisa punya bisa punya indikator gitu loh bahwa ini sebetulnya kondisinya sehat atau tidak ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat dulu ya, seperti apa yang perlu kita ketahui lebih lanjut mengenai tidak kasat mata ini. Nah, jadi kalau kita melihat di video ini kita sudah melihat ada tulisan PM2,5 ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, PM2,5 itu apa? Ya, PM2,5 itu adalah semua partikel yang ukurannya sampai 2,5 mikron ya. Kalau kita melihat bahwa helai rambut itu adalah yang coklat paling ujung ya, sebesar itu loh ya teman-teman, itu adalah satu helai rambut, dan sel darah merah itu yang di tengah, maka PM2,5 itu adalah lebih kecil 3 kali daripada keping sel darah merah kita ya. Apalagi yang namanya gas ya. Virus adalah kalau kita bisa bilang adalah makhluk yang terkecil. Nah, gas itu jauh lagi lebih kecil dibanding virus yang terkecil. Ya. Sehingga perlu banget kita mulai tahu apa itu kata PM2,5 ya. Kalau kita lihat tadi bahwa PM2,5 itu adalah ukuran yang dipakai ya. Kenapa kok PM2,5 sih yang dipakai? Ya, karena ini jawabannya. Ya, kalau sekarang ukurannya jauh lebih besar, ya mungkin 10 mikron, maka polutan itu hanya akan bisa berdampak di tenggorok. Jadi mulai dari hidung, tenggorok, karena bisa dibangkiskan, artinya bisa dibersihkan. Kalau kita kena sesuatu debu yang besar ya, itu kita bisa langsung bangkis, kita bisa langsung bersin. Nah, berbeda dengan PM2,5 ya. PM2,5 akan langsung bisa masuk ke dalam paru-paru tanpa kita rasakan. Ya, lebih kecil lagi, lebih masuk lagi ke area paru-paru yang lebih dalam. Kalau sekarang 0,1 seperti gas, teman-teman, itu langsung berefek ke pembuluh darah ya. Sehingga kalau ada yang namanya gas beracun, kenapa bisa langsung menyebabkan kematian ya? Karena bisa langsung masuk ke dalam otak kita gitu ya. Nah, jadi artinya ya Bu Dina ya, pada saat tadi Bu Dina udah cerita mengenai bahwa kalau benar-benar bisa PM2,5-nya sangat kecil, otomatis dia langsung masuk ke saluran pembuluh darah ya Bu. Artinya pasti PM2,5 ini bisa diukur. Jadi sebenarnya kita bersyukur karena nanti ada kaitannya dengan apa yang saya ceritakan bahwa sekarang ini yang namanya PM2,5 ini kita bisa lakukan pengukuran. Banyak sekali merek-merek yang kita bisa beli di online tergantung dengan kebutuhan kita. Jenisnya sekarang banyak sekali. Jadi ini hanya salah satu contoh bahwa sekarang ini di rumah
kami itu semuanya sudah dilengkapi dengan PM 2,5 meter atau PM 2,5 detektor. Jadi kalau nanti teman-teman mau browsing beli di toko online, tinggal searching saja PM 2,5 meter atau PM 2,5 detektor, nanti keluar banyak tipe-tipenya. Dan kenapa di komunitas menggunakan alat bantu PM 2,5 ini? Karena sebenarnya kalau kita melihat di Peraturan Menteri Kesehatan di nomor 1077, itu dinyatakan bahwa ada yang namanya pedoman penyehatan udara di dalam ruangan artinya ya. Dan di situ disebutkan secara persyaratan fisik itu PM 2,5 menjadi sebuah istilahnya apa ya, persyaratan untuk bagaimana kita melihat udara itu sehat atau tidak. Dan itu bisa juga ada indikator maksimalnya, yaitu 35 dalam waktu 24 jam yang diukur. Nah, nanti kita juga akan cerita, sebenarnya 35 ini sudah cukup baik atau tidak. Jangan-jangan karena dengan kondisi pandemi saat ini, indikatornya sudah mulai diturunkan lagi. Semakin lebih kecil, artinya apa? Indikatornya atau konsentrasi kontaminannya, PM 2,5-nya sama sekali tidak mengganggu kesehatan kita. Di sini tunjukkan bahwa apabila kita mengukur sebuah ruangan yang nilainya 0 sampai 12 mikrogram per meter kubik, artinya benar-benar itu sehat banget. Jadi baik orang yang kena komorbid, orang yang dalam kondisi sehat, itu tidak ada risiko bagi kesehatan. Tapi bagi yang mungkin sudah di atas 12 atau 35, orang-orang yang sensitif sudah merasakan tidak enak. Ini Bu Dina, kalau seandainya keluar ruangan di mana PM 2,5-nya lebih dari 12, mulai terasa ini asmanya udah mulai apa ya Bu ya, nggak enak gitu cara Bu Dina untuk menghirup atau mengeluarkan nafasnya. Karena apa? PM 2,5-nya sudah di atas nilai yang tadi yang saya sebutkan, 0 sampai 12. Ya, jadi selama ini mungkin kalau kita belum mempelajari hal ini, teman-teman, itu dulu kita berpikirnya kok gampang sesak ya saya ya. Nah, sekarang kita tahu, saya tahu, oh ya jelas aja saya mudah sesak kalau saya punya alergi udara, dan saya tidak tahu berapa kadarnya pada waktu itu. Nah, sekarang dengan semakin canggih alatnya sudah ada, justru kita bukan makin gopok ya, bukan makin apa ya, kok jadi gampang sakit-sakitan. Oh enggak, justru kita akan makin tahu kapan kita kapan kita bisa berolahraga dengan jam yang benar, yang pada waktu nggak ada polusinya, atau kapan kita harus berada di kamar yang jauh lebih sehat, seperti itu. Ya, Bu, sebagai tambahan Bu, jadi saya pernah Bu melakukan seperti interview atau survei singkat Bu ya kepada teman-teman sekitar 20 yang mereka suka goes Bu. Waktu saya tanyakan apakah teman tahu tentang PM 2,5, ataukah teman-teman tahu bagaimana bahwa PM 2,5 bisa diukur Bu, rata-rata hanya sekitar 20-30% yang tahu Bu. Jadi artinya komunitas We Care benar-benar sekarang punya gerakan agar seluruh masyarakat Indonesia memahami mengenai PM 2,5, dampaknya dan bagaimana cara mengukurnya Bu Dina. Jadi kalau kita ulang lagi nih ya Pak Gadang bisa tebak berapa kira-kira Pak Gadang di udara yang cerah ini? Ya kalau ngelihat ini pasti sekitar 35 atau di bawah 35 ini Bu. Ya, jadi kita teman-teman ini saya memang betul-betul ambil ya secara nyata ya, karena saya kaget sekali bahwa hasilnya adalah 200 ya. Oh 200 tadi apa ya Pak Gadang ya, sangat berbahaya sudah ya, sangat tidak sehat ya. Yang tadi Bu itu berarti sangat tidak sehat. Waduh. Iya. Jadi sehat, Bu. Jadi artinya dengan biru seperti ini ya, langit ya, pohon-pohon kelihatan sangat hijau ya, kita juga harus punya perhatian bahwa belum tentu ya sekarang PM 2,5-nya itu sehat ya, dalam batas normal ya. Dan kalau saya ulang lagi tanggal 14 Oktober lalu ya teman-teman ya, saya ulang lagi ya, tinggi sekali 175 di halaman depan ya, itu sangat tidak sehat. Nah, kalau kita lihat sekarang, begitu masuk ke dalam ruang keluarga kami, itu ternyata sama saja tidak sehatnya. Padahal di ruang keluarga kami ada cucu, ya, kemudian ada anak-anak yang semua berkumpul di ruang keluarga. Ya, jadi
ini betul-betul menjadi satu perhatian khusus ya. Karena apa? Karena ya yang kita pentingkan adalah generasi penerus. Bagaimana generasi penerus hidup dengan udara yang sangat tidak sehat. Bu, kan sesuai dengan topik judul dari webinar pada siang ini kan tentang bagaimana polusi udara dalam ruangan, kemudian dampaknya bagi kesehatan. Tadi kita udah cerita banyak, Bu, mengenai yang dua hal tadi. Nah, yang sekarang ingin kita tahu, Bu, ini pencegahannya bagaimana atau solusinya seperti apa ini, Bu? Jadi tentu saja kita berharap bahwa gimana caranya ya supaya udara yang tidak baik dan berpolusi itu menjadi udara yang layak untuk dihirup ya, karena kita nggak mau dong nanti selfie, welfie, foto keluarga itu dengan berpakaian seperti ini ya, karena udara sudah sangat tidak layak untuk dihirup ya. Jadi yang kami berikan solusi adalah bagaimana caranya kita mengelola udara di sekeliling kita. Artinya bukan udara di luaran, tapi udara yang ada di sekeliling kita dan keluarga kita, ya. Yaitu dengan cara memberikan sebuah perlakuan di mana pada akhirnya ruangan tempat tinggal kita, ya, ruangan tempat kita bekerja atau tidur, ya, itu bisa mencapai angka PM2,5 yang sehat selama 24 jam. Ya, jadi kalau sekarang ibaratnya ada sebuah ruangan di mana sekarang kita tidak pernah tahu berapa banyak polutannya, berapa banyak jasad reniknya, ya. Kalau kita ukur sekarang di sebuah ruangan itu misalnya angkanya 138, ya artinya tidak sehat, ya. Kemudian kita memberikan perlakuan. Ada sebuah alat, ya, yang sekarang bisa menyaring udara kotor dan tidak sehat menjadi udara yang bersih dan sehat, ya, di mana tidak ada partikel baru yang lolos, ya, atau tidak ada partikel baru yang muncul dan tidak ada partikel yang lama dari udara yang kotor tadi yang bisa keluar lagi, gitu, ya, sehingga ukurannya menjadi ukuran PM2,5 yang sehat selama 24 jam. Kalau saya bilang ya, alat ini merupakan paru kita yang kedua, gitu ya. Teman-teman, paru kita itu bekerjanya betul-betul sangat luar biasa banget ya. Paru kita itu betul-betul bekerja keras untuk sekarang mengambil udara yang baik dan mengeluarkan udara yang kotor tanpa kita rasakan. Ya, betapa beban untuk paru kita pada saat sekarang kita memasukkan begitu banyak zat-zat yang tidak baik buat tubuh. Paru kita berusaha memerangi itu semua. Ya, akibatnya siapa yang mengalami? Kita sendiri, teman-teman. Nah, sekarang tentu saja kita harus berpikir paru kedua. Artinya ada alat serupa paru kita yang menolong kita supaya pada akhirnya kita bisa menghirup oksigen yang jauh lebih sehat atau bahkan sehat dari batas angka PM2,5 ya. Dan itu harus dilakukan dua hal, yaitu dilusi ya, pencairan jadi udara yang kotor kemudian dijernihkan. Dilusi itu artinya diencerkan ya menjadi udara yang ringan. Tapi satu lagi yang perlu banget yaitu dekontaminasi. Ada zat-zat yang dimusnahkan, zat-zat atau jasad renik virus bakteri yang dimusnahkan oleh paru kedua ini sehingga tidak mengkontaminasi kita. Ya, jadi dua hal yang perlu kita pikirkan untuk paru kedua kita yaitu yang bisa melakukan dilusi dan yang kedua bisa melakukan dekontaminasi. Sehingga tercapai angka yang aman untuk tubuh kita, ya, khususnya untuk udara di sekeliling kita dan keluarga kita. Nah, teman-teman, tadi kan Bu Dina udah cerita mengenai sebuah alat yang menjadi paru kita kedua. Kemudian alat itu bisa memfiltrasi udara. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita nanti memilih filtrasi udara yang bisa tadi memenuhi dua persyaratan yang disampaikan oleh Bu Dina, yaitu yang pertama adalah dilusi, yaitu dicairkan udaranya, sekaligus dilakukan namanya dekontaminasi. Oke, teman-teman, saya akan cerita ya. Jadi
alat yang dimasukkan sebagai paru kita kedua yaitu harus yang dengan teknologi HEPA filter. Kenapa? Karena sudah diatur di persyaratan atau ini sudah disyaratkan di Peraturan Menteri Kesehatan di nomor 7 tahun 2019 yang dinyatakan bahwa udara harus berkualitas di ruang-ruangan ada di rumah sakit, yaitu dengan dilengkapi dengan HEPA filter. Artinya apa? Ruangan-ruangan yang di rumah sakit bisa saja ruang operasi, atau ICU, atau kamar isolasi, dan ruang steril. Jadi sebenarnya kalau di rumah sakit bisa membuat ruangan mereka benar-benar bebas dari kontaminan, artinya HEPA filter ini juga bisa nanti kita terapkan, kita letakkan di rumah kita atau di kabin kendaraan kita. Itu dari Permenkes nomor 7. Nah, sekarang kita melihat referensi yang kedua. Nah, pada saat adanya PPKM, itu Inmendagri juga menyatakan ruangan yang ventilasinya tidak baik, yang memang harus tertutup atau dikatakan ruang tertutup, juga harus dilengkapi dengan HEPA filter. Jadi sudah ada 2 referensi ya, Permenkes dan Inmendagri. Ini yang ketiga sekarang, yaitu sebuah ini asosiasi yang ada di Amerika yang sekarang di setiap negara itu sekarang sudah punya cabang-cabangnya. Jadi di Indonesia itu juga sudah ada cabangnya. Mereka menyatakan bahwa untuk mengurangi konsentrasi kontaminan di dalam ruang tertutup dilakukan yaitu 2 hal. Tapi yang kita bahas sekarang adalah di luar ventilasi, yaitu kita harus memasang yang namanya HEPA filter portable. Wah, sudah 3 referensi nih. Sekarang yang keempat apa ini? Yang keempat adalah dari Environmental Protection Agency yang menyatakan bahwa untuk alat penjernih udara yaitu harus memiliki 3 persyaratan. Yang pertama disampaikan lagi yaitu HEPA filter. Kemudian nanti ada yang namanya angka CADR, nanti kita akan bahas. Kemudian yang jelas ya harus mengikuti 2 fungsi tadi, yaitu dilusi dan dekontaminasi, yaitu menghilangkan semua partikel-partikel berkurang yang sangat kecil, kurang dari 1 mikron, itu yang mengganggu kesehatan kita. Nah, disebutkan juga penjernih udara tidak boleh menghasilkan ozon. Penjernih udara juga tidak boleh menghasilkan partikel baru yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dina di slide sebelumnya. Sehingga dari komunitas WeCare kita nanti memberikan ada 3 hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih filtrasi udara. Jadi nanti akan saya bahas satu demi satu. Yang pertama adalah manfaat yang dicari. Kemudian yang kedua adalah efisiensi dan kinerja filter. Yang ketiga harus punya atau memiliki sertifikasi badan independen. Yuk kita bahas yang sekarang nomor 1. Manfaat yang dicari artinya bahwa kalau kita lihat bahwa partikel udara yang kita hirup itu ada 3 komponen, partikel kasar, partikel halus, dan partikel sangat halus. Nah, yang namanya PM2,5 itu sudah termasuk adalah partikel yang sangat halus, yang itu kalau kita hirup terus-terusan akan mengganggu organ-organ tubuh kita yang sangat vital, kayak jantung, otak, paru-paru, dan lain-lain. Oke, jadi manfaat yang harus dicari adalah yang bisa menyaring, membersihkan semua kontaminan di udara hingga sampai partikel yang terkecil. Kalau dilihat di sini tadi ada virus dan gas-gas. Ya, jadi teman-teman pada waktu sekarang kita mencari paru kedua ya, mencari alat, kita harus bertanya kepada paru kita nih yang asli, gitu ya Pak Gadang ya. Ya, sebetulnya betul. Sekarang yang dibutuhkan seperti apa alatnya gitu ya, karena kalau saya ditanya mau seperti apa loh, kalau paruku kan dia harus bisa fokus kepada semuanya, apalagi sekarang ada virus, ya kita harus betul-betul mencari paru kedua atau alat yang bisa juga memusnahkan si virus, seperti itu. Atau Bu, paru pertama bertanya ke paru kedua, seperti apa alatnya? Paru dua menjawab, ya alat yang bisa membuat kita hidup sampai umur 3 digit gitu ya. Ya betul kadang ya. Jadi teman-teman alangkah bijaksananya kalau sekarang kita betul-betul memikirkan alat apa yang kita butuhkan ya. Jadi bukan sekedar membeli, tapi kita juga harus mau melihat sebetulnya alat itu bisa berfungsi seperti apa ya.
Oke, kita lanjut mengenai efisiensi dan kinerja filter. Ini yang teman-teman harus memahami pada saat teman-teman nanti mempertimbangkan untuk memilih HEPA filter, minimal syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama, secara definisi HEPA bahwa dia bisa menjerat menyaring dengan efisiensi 99,97% atau di sana 99,97%. Jadi yang dipersyaratkan minimal harus ada 2 digit setelah titik atau setelah koma. Kalau seandainya nanti kita melihat membaca ada promosi hanya bertulisan 99%, artinya tidak mengikuti dari definisi HEPA filter dan bisa menyaring hingga berukuran 0,3 mikron. Ini adalah syarat mutlak. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Gadang, tadi kan Bu Dina sudah cerita bahwa partikel yang sangat halus kan juga ada yang di bawah 0,3 mikron. Artinya kita perlu dong penyaring yang benar-benar bisa menyaring di bawah 0,3 mikron. Apalagi tadi ada virus hingga 0,005 mikron. Wah, itu lebih kecil lagi. Belum tadi gas-gas. Sehingga pada saat nanti kita mempertimbangkan, kita perlu hanya tahu bahwa sesuai dengan 4 referensi tadi menyebutkan bahwa penjernihan udara pakai HEPA filter. Jadi HEPA filter itu hanya 2 kelasnya, yaitu kelas H13 dan H14. Jadi nanti teman-teman pada saat nanti memilih, silahkan aja nanti diskusi dengan teman yang mengajar, atau nanti kita bisa ngobrol, Pak, bagaimana sih cara untuk memilih, atau ini ada hanya tapi kok sepertinya kok saya ragu-ragu. Nah, nanti kita bisa lihat dari tabel. Ini sebuah cerita. Ada sebuah promosi dari satu penjernih udara yang mereka menyatakan penjernih udara dengan efisiensi 99,5% dan kelas kami H14. Kemudian saya lihat di tabel sini, kalau dia 99,5%, kemudian harusnya dia masih masuk kategori kelas EPA, karena bukan HEPA. Nah, di situ dah teman-teman harus cermat dan harus bisa teliti, karena tabel ini nanti bisa membantu teman-teman pada saat nanti mengambil pertimbangan. Oke, berikutnya juga sudah ada bahwa secara jurnal dan sudah ada juga orang-orang yang punya kompeten bicara bahwa HEPA filter itu ya cukup dengan filtrasi udara, tidak perlu lagi ditambahkan dengan teknologi baru. Tidak boleh ada campuran ozon, tidak boleh ada campuran ionisasi dan lain-lain. Jadi ini sudah ada jurnalnya dan juga ada orang-orang yang profesor-profesor yang sudah bicara. Jadi teman-teman pastikan untuk menyaring udara cukup menggunakan HEPA filter. Nah, yang ketiga mengenai sertifikasi badan independen. Kan selalu bilang kecap apa Bu? Kecap ada selalu nomor 1. Kenapa? Karena mereka klaim dirinya sendiri, produknya sendiri. Sementara untuk penjernih udara minimal harus ada 4 sertifikasi badan independen. Yang pertama, dia harus lolos sertifikasi dari Alergi UK. Yang kedua adalah ECAF, kemudian ada AHAM, dan terakhir adalah Energy Star. Yang paling penting adalah sebenarnya Alergi UK. Kenapa? Karena dia sudah hampir 20 tahun ya Bu Dina ya, yang dia bisa menyeleksi, memberikan pengesahan ke berbagai banyak air purifier yang ada di dunia ini. Jadi teman-teman enaknya apa Bu? Kita bisa mengakses masuk ke websitenya untuk melihat semua merek-merek yang ada di dunia ya Bu Dina ya. Betul, jadi artinya kalau sekarang kita melihat sebuah produk itu tepat atau tidak, teman-teman harus mau melihat apakah mereka disertifikasi oleh badan di luar, ya, di luar dari pabriknya gitu, teman-teman ya. Karena kalau dari badan independen kan nggak ada kaitan dengan produksi ya, tidak ada kaitan dengan produsen, tidak ada kaitan dengan yang memproduksi ya. Mereka akan betul-betul melakukan pengujian ya, sehingga tentu saja sertifikasi badan independen ini menjadi satu bukti apakah produk tersebut tepat menjadi paru kedua kita ya. Nah Bu, bercerita mengenai pengalaman kita yang sudah 4 tahun Bu di komunitas, artinya kita sekarang memberikan satu rekomendasi ya Bu Dina ya. Oke. Ya, jadi ya sebagai komunitas tentu saja kita memilihkan yang terbaik begitu ya Pak Gadang ya.
yang tepat untuk menjadi paru kedua kita dengan segala hal-hal yang sudah kita bicarakan atau dibicarakan oleh Pak Gadang tadi, ya. Jadi sudah masuk semua persyaratan yang diceritakan oleh Pak Gadang tadi. Kita lihat sebentar rekomendasinya ya, teman-teman. Jadi teman-teman, Kontas memang memberikan rekomendasi yaitu atmosfer sky ya. Jadi kita akan sedikit melihat apa sih sekarang hal-hal lain yang kita bisa lihat dari atmosfer sky. Silakan Pak Gadang. Ya, oke, teman-teman banyak yang bertanya gimana sih Pak Gadang cara kerja atau proses filtrasinya. Jadi di atmosfer sky hanya ada 3 filter, yaitu yang pertama adalah PET filter yang tugasnya adalah untuk menyaring partikel dan debu besar. Kemudian yang kedua adalah HEPA filter dengan kelas H13 mengikuti standar Eropa EN 1822 di mana dia bisa menyaring partikel yang lebih halus lagi seperti kayak virus, bakteri, atau kontaminan yang berukuran hingga 0,0024 mikron. Nah, kemudian yang terakhir yang namanya yang tadi gas-gas berbahaya, bau, mungkin asap rokok, asap masakan, gas-gas SO2, NO2 dan lain-lain, formaldehid, itu semuanya disaring yang di nomor 3, yaitu odor filter. Sehingga udara yang keluar dari arah angin di belakang itu adalah udara yang tadi untuk bisa melakukan 2 fungsi, yaitu dilusi dan dekontaminasi. Tidak ada partikel yang baru yang keluar dari cover belakang dan dipastikan pada saat sudah terjadi proses yang semuanya ini berlangsung, maka kita bisa ukur juga dengan menggunakan PM2,5 detektor yang di mana angkanya kita bisa, yaitu kita buat di bawah 12 mikrogram per meter kubik. Itu Bu Dina. Ya, jadi kalau melihat gambar ini ya teman-teman sekalian, kelihatan jelas sekali ya bahwa apa sih fungsi dari ketiga filter yang ada di atmosfer sky. Nah, kemudian tadi terkait dengan badan independen internasional, yaitu ada salah satu tadi disebutkan adalah mengenai yaitu yang dari AHAM, yaitu dengan CADR 300, teman-teman untuk ukuran ruangan sebesar 43 meter persegi ya dengan ketinggian 3-4 meter itu bisa disaring udaranya bersih dengan kecepatan 5, itu hanya memerlukan antara 12 hingga 15 menit. Jadi ini enak banget, ini hanya contoh. Saya punya dokter yang suka praktek jam 5 sore, pada saat dia mau praktek, dia tinggal nyalakan saja 30 menit sebelum prakteknya. Maka udara sudah dipastikan bersih dan dokternya memang punya alat ukur, jadi enak banget. Jadi udah langsung bisa menerima pasien-pasien dengan lebih aman dan nyaman. Kemudian Sky bisa untuk menampilkan, jadi bisa menyaring hingga 327 kontaminan. Dan ini kita satu-satunya yang bisa menampilkan ke 327 kontaminan. Jadi nanti kita bisa berikan bagi teman-teman yang memerlukan. Dan juga 13 gas-gas yang berbahaya. Ini adalah sertifikasinya dari AHAM. Dan ini saya mau ceritakan, ini hal-hal yang menjadi sangat penting karena Sky mendapatkan alergi UK Seal of Approval untuk uji lab-nya terkait dengan virus. Jadi
satu-satunya yang tadi kita lihat bahwa Sky lolos untuk 22 triggers, salah satunya virus. Yang diuji adalah apa? Contohnya adalah coronavirus di tahun 2003 yang berdiameter 0,1 mikron. Itu disaring hingga 100%. Wow, 100%. Artinya apa? Kita harus aman dong, karena tidak ada virus yang keluar di proses filtrasinya Sky. Nah, ini yang membuat banyak sekali sekarang, banyak rumah sakit yang menggunakan Sky, banyak perusahaan yang sekarang memasang Sky karena mereka punya perhatian agar tenaga medisnya, agar karyawannya, siapapun juga terbebas dari penyebaran dari COVID-19. Apalagi sekarang Bu Dina, ada lagi banyak varian-varian baru ya Bu Dina ya. Aduh, apalagi yang katanya Iya betul Pak Gadang. Varian baru, lebih kecil lagi ukurannya Pak. Ya. Ya. Oke, dari tadi. Ya, silakan Pak. Oke, dan ini ada yang tadi kita sampaikan yang kita berikan solusi di dalam kabin mobil, yaitu kita bisa juga lakukan kelola udara di mana filternya adalah 3-in-1, dia bisa melenyapkan dengan efisiensi 99%. Sebenarnya Bu Dina ini sudah ada koreksi 99,99%. Jadi nanti kita rubah ya Bu Dina ya. Dan virus dan kontaminan yang di dalam mobil termasuk asap, bakteri, kemudian gas-gas seperti kayak SO2 dan N2 itu semuanya bisa disaring dengan hanya menggunakan 3-in-1 filternya Atmosphere Drive. Dan satu-satunya mendapatkan sertifikasi dari ALGE UK dan jangkauannya luas karena bisa dipakai di ukuran mobil yang 25 seat. 25 seat ini seperti kayak kalau kita lihat mobil ini ya Bu ya, mobil travel yang Jakarta Bandung kayak mobil F. Kemudian enak banget kita bisa dikasih peringatan, bukan peringatan ya Bu ya, notifikasi alert gitu Bu ya, pada saat setelah 2 jam tiba-tiba nanti dia bunyi bip dan mati. Artinya ini untuk membuat kita menyadarkan sudah kelamaan di dalam mobil, waktunya mungkin kita relax, waktunya kita refresh, jangan terlalu lama ada di dalam mobil. Karena kan banyak hal yang tidak banyak hal-hal yang terjadi Bu ya kalau kita terlalu lama di mobil kemudian sepaneng gitu ya Bu ya. Jadi hanya diingatkan, yuk kita refresh dulu, kita relax dulu. Oke. Terus berikutnya ini adalah sertifikasi yang terus selalu diperbaharui setiap tahun sekali dari ALGE UK, dan di situ dinyatakan di samping gas-gas berbahaya seperti formaldehid, dia juga bisa menyaring partikel di udara hingga 0,015 mikron. Tadi Bu Dina udah cerita ya, berapa Bu ukurannya virus Bu? Virusnya COVID yaitu 0,1 hingga 0,06. Jadi artinya masih bisa disaring karena lebih kecil lagi ya Pak Gadang. Kecil, ya. Nah, sekarang Bu, pengen bukti nih Bu penggunaannya Sky dan Drive. Nah, ini Bu Dina mau cerita nih mengenai bukti-bukti penggunaannya. Jadi teman-teman tadi pada waktu saya menceritakan ruang halaman rumah dan ruang tempat ruang keluarga ya, di ruang kerja kami itu kita ukur juga, tapi karena menggunakan Sky ya, pada waktu di ruang keluarga 135 mikrogram per meter kubik, di ruang kerja yang bersebelahan dengan ruang keluarga itu hanya 5 mikrogram per meter kubik ya. Dan kemarin seminggu yang lalu, hari Sabtu tepatnya seminggu pas ya Pak Gadang ya. Ya, betul. Kami melakukan pengukuran sebuah ruangan yang tidak memakai Sky ya, dan kita takjub melihat hasilnya karena tidak pernah mencapai angka di mana udaranya sehat. Ya, jadi artinya sebuah ruangan yang tidak ada pengelolaan udara ya, kalau kita melihat di Jakarta betul-betul tidak aman sekali untuk paru teman-teman ya. Dan satu lagi, pengukuran kita lakukan berbarengan ya, setiap setengah jam dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya. Satu berada di ruang keluarga dan satu berada di ruang kerja dengan Sky ya. Nampak beda banget ya teman-teman. Kalau jam 9 itu terjadi kenaikan
di ruang kerja itu karena ruang kerjanya sedang dibersihkan, ya. Dan kenapa ruangan di keluarga tinggi sekali? Karena kena asap masakan, karena lagi Sedang masak masak-memasak tuh nih jam Bu, 9. jam 9. Nah, tapi ada hal yang perlu kita ketahui teman-teman, karena pada waktu jam 3:30 terjadi hujan deras. Ya, secara awam kita akan bilang bahwa gila ini pasti polutannya pasti turun banget nih. Ya, ternyata teman-teman terbukti bahwa hujan pertama kali ya 15 menit sampai 30 menit pertama itu polutannya sangat tinggi. Kalau teman-teman lihat itu ada angka 73 ya, itu pada waktu hujan deras pertama kali. Ya, setelah kira-kira 1-2 jam dia turun ya menjadi 35 ya, kemudian jadi 33, tapi kemudian setelah hujan reda malam dia kembali lagi naik ya. Jadi teman-teman ini mestinya sudah menjadi sebuah pembuktian ya bahwa sangat baik kalau kita mempunyai ruang ya di mana kita tidur atau bekerja, di mana dibantu oleh paru yang kedua, dibantu oleh sky. Nah, Ya. ini juga kami lakukan, Bu. Jadi pada saat kami melakukan program kelola udara di kendaraan atau di dalam mobil, kami juga lakukan yang namanya pengukuran sebelum dan sesudah. Jadi ini mobil-mobil dinas BUMN, Bu. Jadi ada mobil dinas yang sudah kami pasang, di mana kita ukur sebelumnya. Memang, Bu, rata-rata, Bu, mobil yang tidak ada filtrasi udaranya itu rata-rata di atas 30, kadang-kadang ada yang 60, sehingga kita tahu, apalagi Bu, kalau mobil habis dijemur, kemudian jam 12, jam 1 kita masuk ke dalam, kita bisa merasakan ya namanya gas dari proses yang penguapan itu yang akhirnya membuat kita sesak, kadang-kadang mata berair, jadi nggak nyaman. Orang bilang sudah dibuka dulu pintunya, AC-nya nyalakan. Yang kita tidak tahu bahwa disitulah polutannya cukup tinggi yang bisa mengganggu sistem pernafasan yang sedang naik mobil. Nah, setelah kita pasang semuanya, teman-teman, terus kemudian kita ukur. Dan rata-rata untuk mobil semuanya di bawah 10 mikrogram per meter kubik. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat bahwa ketentuan untuk udara sehat di dalam mobil tidak boleh lebih dari 10 mikrogram per meter kubik. Oke, nah sekarang Bu, kita ingin tahu juga Bu, testimoni dari pelaku-pelaku yang sudah merasakan udara sehatnya bersama Sky, Bu Dina. Ya, jadi kalau tadi kita melihatnya adalah sebuah gambaran ya, adalah gambaran alat. Nah, sekarang kita langsung ke subjeknya. Jadi mereka-mereka yang merasakan efek dari pemakaian Sky. Kita mulai dari Ibu MC-nya terlebih dahulu ya, Mas Gadang. Wah, Ibu MC. Teman-teman, perkenalkan diri saya Indria Asiki Natanegara, dokter spesialis mata senior. Nah, lihat ini kawanku di sebelah saya adalah atmosphere sky. Apa itu? Ini temanku ini sudah 2 tahun lebih menemani saya di kamar. Saya lagi di kamar. Kenapa? Karena kamarku itu yang paling enak. Ya, saya bisa menghirup udara yang seger, yang begitu bersih. Pagi-pagi bangun, wow. Dan di atas segala halnya, teman, selama ini saya kan kalau saya keluar kamar mau ke kamar mandi, langsung haji. Aneh ya, karena udara. Di sini sudah 2 tahun lebih, saya tidak pernah flu, tidak merasakan apa-apa. Bangga itu, teman-teman banget ini ya. Jangan lupa. Dan saya punya alat untuk mengukur, namanya PM2,5. Dia adalah di bawah dari standar. Standar 11 ya, mikron. Nggak usah tahu sebenarnya. Tapi selalu ada di bawah. Itulah temanku ini. Yang namanya atmosphere sky. Terima kasih atas perhatian. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Usia MC kita nih hari 82 tahun ya. Jadi Komunitas Wikar tuh isinya dari berbagai umur. Begitu ya Pak Gadang ya. Dari 18 hingga 82, Bu. Iya, dan pastinya sehat ya. Oke, yang kedua adalah sejawat saya ya, dia akan menceritakan tentang pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Pagi ini saya ingin mereview saat puncak-puncaknya COVID. Saya terpapar pada tanggal 27
Juni sampai dengan 13 Juli 2021. Awal saya terkonfirmasi, semua keluhan itu full blown ada pada saya. CT saya 11,6, dirawat di salah satu rumah saya di Cimahi. Kemudian pada tanggal 1 Juli, setelah 5 hari dirawat di Cimahi, saya dievakuasi ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Di rumah saya itu saya lihat ada sky atmosfer yang ditaruh di lorong rumah sakit, ruangan itu. Saya tarik ke dalam ruangan saya dekatkan dengan wajah saya, terus saya gunakan. Seminggu kemudian CT saya 30, seminggu kemudian lagi 39. Kemudian saya pulang dengan CT 39, 3 hari kemudian sudah negatif. Itu yang saya rasakan. Saya tidak merasakan apa-apa saat pertama kali di ICU, tensi saya 207/125, saturasi saya 88. Saya merasa baik-baik saja. Kemudian kemarin saya pasang Sky Drive di mobil saya. Belum terlalu banyak yang bisa saya rasakan, tapi sepanjang perjalanan 4 jam dari Jakarta ke Bandung, saya merasa plong perjalanan. Saya kira itu yang saya alami dan pengalaman saya berkenalan dengan Sky Atmosphere dan Sky Drive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan satu pengalaman ya dari penderita COVID ya. Kebetulan sejawat saya dokter yang sangat aktif ya. Dan Comteks We Care sudah ngebantu banyak banget rumah sakit, terutama ruang-ruangan isolasinya ya. Karena terbukti mereka-mereka yang menggunakan Sky itu kondisinya cepat membaik gitu. Ya, benar Bu. Memang secara kemarin saya cepat interview dengan pemilik salah satu rumah sakit Bu. Ternyata proses recovery-nya lebih cepat pasien yang ada Sky-nya Bu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah. Selamat siang teman-teman. Saya Nanro. Usia saya 78 tahun. Benda di sebelah saya ini sebuah air purifier, sebuah alat yang membuat saya hidup dalam sebuah lingkungan yang bebas polusi. Saya sangat memerlukan alat ini. Mengingat usia saya begini, saya harus membuat kesehatan saya sesehat mungkin. Buat saya harus sehat sampai akhir hayat. Jadi, kalau saya bebas polusi, saya akan lebih relatif akan bebas penyakit. Mengapa? Karena polusi membuat saya lebih mudah sakit. Polusi menyebabkan tubuh saya harus bekerja lebih keras untuk meredam polusi itu. Daripada polusi itu diredam oleh tubuh saya, kenapa tidak polusi itu diredam oleh alat ini saja, sehingga saya bisa membuat tubuh saya lebih sehat. Demikian teman-teman, alat ini sudah menemani saya 10 tahun lamanya, mungkin lebih, dan selama ini saya tidak pernah sakit, tidak pernah pilek, tidak pernah batuk, untunglah, karena saya pelihara kesehatan saya betul-betul, seperti saya katakan tadi, saya ingin sehat sampai akhir hayat. Sekian teman-teman. Oke, jadi teman-teman sudah ada 2 contoh ya, ibu-ibu ya yang usianya nggak muda lagi ya, tapi ternyata hidup dengan Sky membuat mereka berdua betul-betul jauh dari yang cuma sekedar flu aja mereka tidak pernah dapatkan ya. Bersyukur sekali. Halo, saya Almira dan ini JP. Kita akan sharing tentang pengalaman kita dengan Atmosphere Sky. Saya menggunakan Atmosphere Sky ini sudah dari dulu karena kebetulan keluarga saya sekeluarga menggunakan Atmosphere. Jadi waktu saya berkeluarga di rumah saya sudah full menggunakan Atmosphere. Ada total 6 Atmosphere di rumah saya. Dan waktu dari saya hamil sampai melahirkan itu selalu saya bawa Atmosphere. Di ruang bersalin pun Atmosphere juga saya bawa. Sampai waktu kami liburan juga Atmosphere selalu saya bawa. Jadi sampai sekarang JP tidak pernah sakit parah. Bahkan waktu itu setelah dari rumah sakit dia sempat kena infeksi mata. Tapi begitu pulang dengan rumah yang full dengan Atmosphere, nggak sampai 1 hari langsung sembuh matanya gitu. Jadi saya percaya bahwa Atmosphere ini memang dibutuhkan untuk kesehatan kita. Baru-baru ini kami liburan ke Bali dan kami memutuskan untuk menggunakan mobil. Jadi perjalanan kami cukup lama dan selama itu kami selalu ditemani dengan Atmosphere Drive. Di villa kami pun di Bali kami selalu ditemani dengan Atmosphere Sky. Jadi kami selalu merasa aman. Kita tinggal di Jakarta penuh dengan polusi. Jadi Atmosphere
Atmosphere Drive ini adalah sebuah investasi yang harus kudu untuk kesehatan kita dalam jangka panjang. Oke teman-teman, tadi yang seperti Pak Gadang ceritakan bahwa kita concern sekali terhadap generasi muda, ya, anak-anak kecil, ya. Tentu saja anak-anak kecil yang hidup dengan udara sehat, ya, akan banyak sekali berpengaruh terhadap perkembangan kognitifnya, ya, perkembangan otaknya, perkembangan kepintarannya, dan juga kesehatannya. Dan kita lihat yang terakhir, teman-teman. Selamat siang, namaku Aisyah. Sekarang umurku 9 tahun. Sejak lahir, aku sudah pakai Atmosphere sampai sekarang. Dan dari bayi, aku tidak pernah sakit batuk atau pilek. Aku juga butuh Atmosphere karena aku punya alergi. Sekarang aku tahu bahwa udara bisa diukur sehat atau tidak. Pakai alat ukur PM 2,5 dan udara sehat kalau kurang dari 12 mikrogram per meter kubik. Ini kamar tempat aku belajar. Ada alat PM 2,5 nya loh. Coba lihat berapa kadar PM 2,5-nya. Sehat kan? Oke ya, jadi teman-teman kelihatan bahwa pada saat sekarang udara bisa kita kelola, ya, udara benar-benar dikelola oleh alat yang tepat, hasilnya baik dan tentu saja membawa dampak kesehatan yang luar biasa. Mungkin dari Pak Gadangan. Ya, sudah Bu. Mungkin kita bisa lanjutin Bu, kalau seandainya teman-teman yang hadir ini mau bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin kolom chat. Saya stop share dulu. Pak Gadang, sebelum terjadi question and answer, boleh diulang sedikit kesimpulan yang apa yang disampaikan, barangkali ada gunanya bila diizinkan. Ya, silakan Bu Dina. Oke, jadi teman-teman, Komunitas We Care memang sangat fokus ya kepada satu topik yaitu udara, ya, karena memang udara tidak terlihat, udara tidak bisa dirasakan, tapi ternyata bisa menyebabkan efek yang jauh banget dampaknya untuk kesehatan dari segala macam usia. Dan kita betul-betul sangat punya kepedulian terhadap generasi masa mendatang, generasi anak-anak, ya. Sehingga tentu saja apabila teman-teman sekalian yang berkumpul pada hari ini punya kepedulian, ya, pengetahuan yang berbeda sekarang tentang udara, ya, kami sangat bersyukur bahwa akan makin banyak orang yang sangat peduli terhadap udara sehat. Gitu Pak Gadang? Ya, dan teman-teman kalau seandainya nanti ada yang benar-benar mau lebih detail lagi informasinya, kita bisa buat juga dalam bentuk Zoom grup-grup kecil. Jadi katakan nanti teman-teman ada yang langsung bilang sama yang ngundang, saya mau yang lebih detail, nanti kita diskusi, nanti kita lakukan juga Zoom kecil di grup-grup kecil. Oke, Bu, rasanya kita mau buka tanya jawab ya Bu Dina ya? Ya, silakan. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand, kita beri kesempatan untuk 3 penanya dulu ya. 3 penanya silakan. Sudah ada itu Pak Gadang? Oke, kita ke Ibu Yohana. Saya unmute Bu, saya on kan. Siang Bunda Dina, siang Pak Gadang. Saya pertanyaannya simpel sebetulnya. Kalau misalnya pada saat kita memberikan informasi ini kepada masyarakat, terutama masyarakat yang rada wangel dikandani, pokoknya ngerasa dia yang paling benar, misalnya dia cukup tidak gaptek, dia cukup ngerti teknologi, dan dia mungkin sudah pernah tahu tentang lembaga anti alergi independen UK tersebut, dan dia sudah buka websitenya. Menurut masyarakat tersebut, si X tersebut, bahwa sudah lolos uji sertifikasi UK kok, even pun ternyata hanya lulus di bawah 10 atau 15 item. Nah, kita untuk istilahnya memberikan edukasi yang
betul yang benar terhadap tipikal masyarakat yang seperti ini, itu bagaimana Bunda? Karena seperti kita ketahui, even pun dia ada di list lembaga anti alergi UK tersebut, tapi kan item yang lolosnya itu kan kurang baik ya. Apalagi ternyata dia tidak ada penangkal virusnya, misalnya cuma sekedar lulus aja. Itu gimana Bu Dina, Pak Gadak untuk mengantisipasinya? Karena sekarang ini banyak masyarakat yang sebetulnya nggak ngerti, tapi sok pinter gitu loh. Sebetulnya kalau dibilang blow on nanti kita diketok lagi sama tuh masyarakat, tapi ya sebetulnya nggak ngerti apa-apa, tapi nggak mau digurui. Nah itu baiknya bagaimana? Terima kasih. Pak Gadang. Oke. Bu Yohana, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Bu Yohana, memang di dalam program komunitas We Care yang kita lakukan adalah kita berbagi informasi, kita sharing. Jadi artinya pada saat kita sudah berikan sharing yang terbaik dengan apa yang kami miliki, artinya kami ya sudah memberikan informasi yang lengkap. Keputusan bahwa yang di sana itu ya kita tinggal serahkan saja sama yang di atas. Yang penting tugas kami sudah mendeliver informasi yang sudah kami sampaikan secara lengkap dan detail. Itu. Jadi tugas kita hanya sharing. Pada saat mereka melihat bahwa informasi ini penting, biasanya mereka nanya, terus rekomendasi dari komunitas apa, solusinya apa, baru kita lanjutkan. Tapi pada saat mereka hanya, udah aku tahu, ya udah, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa maksain juga gitu. Yang penting kita sudah lakukan untuk berbagi informasi. Tambahan dari Bu Dina. Ya, jadi artinya tentu saja semua harus kembali kepada kebutuhan kesehatan tubuh, artinya kembali kepada kita masing-masing ya. Jadi kalau sekarang komunitas ini terus-menerus mengadakan webinar, sharing, ya harapan kami pada satu titik orang akan sangat tanggap tentang udara sebelum tidak bisa diperbaiki gitu ya Bu Yohana ya. Pada saat sekarang udara sudah sangat buruk dan ternyata semua orang kemudian terpaksa menggunakan HEPA filter ya pada akhirnya akan seperti kemarin kita tiba-tiba terjadi orang sibuk beli HEPA filter karena ada COVID. Nah kita nggak pingin pada itu terjadi karena udara sudah sangat buruk. Sebaiknya kita juga harus bisa memberikan masukan ya sebelum hal-hal yang nggak baik terjadi. Tetapi kembali lagi kepada keputusan masing-masing orang. Karena ya yang punya paru kan ya juga yang bersangkutan ya gitu. Jadi artinya pada saat sekarang dia ngotot nggak mau dikasih tahu ya saya rasa tidak usah berdebat karena tugas kita semua adalah men-sharingkan, memberikan informasi yang baik. Perkara pilihan itu harus kembali kepada yang bersangkutan. Ya. Matur nuwun, Bu. Oke, sami-sami. Oke, teman-teman, thank you Bu Yohana. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan raise hand, nanti saya unmute dan bisa langsung ditanyakan. Monggo. Kita punya waktu sampai jam 14.30 ya Bu Dina ya. Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa Mas Gadang, teman-teman mungkin bisa melihat dari. Boleh saya memberikan sedikit tambahan Bu Dina, maksudnya karena saya mengambil kesimpulannya bahwa sebenarnya yang penting sekali Bu Dina mengukuhkan adalah masa depan generasi kita yang akan datang. Itu kita harus garis bawahi. Jadi kalau ada polutan daripada apa yang terjadi, maka Ibu tadi katakan dibutuhkan oksigen. Nah, bagaimana itu oksigen? Karena apa? Karena di situ ada silent killer yang jadi momok daripada generasi yang akan datang. Maka kita perlu apa? Paru kedua. Nah, di situ saya garis bawahi bahwa dengan adanya paru kedua, maka alat yang kita pakai yang sudah dianukan oleh Menteri Kesehatan adalah HEPA filter. Nah, HEPA filter ini yaitu adalah dengan sertifikasi yang independen luar biasa yang kita selalu pakai. Dan untuk yang paling saya garis bawahi ada Sky maupun Auto Drive untuk mobil, tapi yang utama sekali yang mungkin orang suka tidak terlalu mengatakan adalah coronavirus ini yang mendapatkan hanya kita punya HEPA filter yang bisa memfiltrasikan. Jadi ini adalah
unggulan daripada apa yang Ibu sama Mas Gadang bercerita tentang. Terima kasih.